Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan hidrodinamika pada alat-alat kesehatan. Yang pertama ada sphygmomanometer atau tensimeter. Tensimeter adalah alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah pada tubuh manusia, yang terdiri dari tekanan darah atas atau sistol dan tekanan darah bawah atau diastol. Nilai normal pada tekanan darah atas adalah 120 mmHg, sedangkan tekanan darah bawah adalah 80 mmHg. Nilai normal pada tekanan darah laki-laki biasanya berkisar antara 100 hingga 110 sistol, 80 hingga 100 diastol, sedangkan pada perempuan berkisar antara 90 hingga 100 sistol dan 70 hingga 90 diastol. Tensimeter itu terdiri dari 3 jenis macam. Yang pertama ada tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa itu bekerja secara manual dan menggunakan air raksa. Yang kedua, tensimeter aneroid. Tensimeter ini lebih aman karena tidak menggunakan air raksa, tetapi menggunakan putaran berangka sebagai penggantinya. Yang ketiga ada tensimeter digital. Tensimeter ini lebih modern dan akurat karena langsung menunjukkan hasil dalam bentuk angka. Selanjutnya, laju endap darah atau LED. Laju endap darah atau LED adalah kumpulan sel-sel darah merah yang mengendap di dalam tabung uji dan menggunakan satuan milimeter per jam. Uji LED umumnya dilakukan dengan metode Westergren dan bertujuan untuk memantau keberadaan radang atau infeksi di dalam tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji LED adalah kadar fibrinogen, rasio sel darah merah dibandingkan dengan plasma darah, keadaan sel darah merah yang abnormal, dan beberapa faktor teknis. Kemudian interval nilai normal hasil uji LED adalah pria dewasa 0 hingga 15 mm per jam, wanita dewasa 0 hingga 20 mm per jam, anak-anak 0 hingga 10 mm per jam. Selanjutnya tonometri. Tonometri adalah tes yang bertujuan untuk mengukur tekanan di dalam bola mata atau yang disebut dengan tekanan intraokular atau TIO. Pada umumnya tes ini digunakan untuk memeriksa glaukoma, penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan dengan merusak saraf di bagian belakang mata atau saraf optik. Kisaran normal tekanan bola mata pada umumnya adalah di antara 10 hingga 20 mm merkuri atau mmHg. Selanjutnya sistometri. Sistometri adalah prosedur yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan menilai fungsi kandung kemih. Dengan ini penyebab gangguan berkemih bisa terdeteksi. Siapa saja yang membutuhkan sistometri? Sistometri dibutuhkan untuk mengecek masalah pada kandung kemih dan saluran kencing. Masalah ini dapat terjadi karena kehamilan, infeksi saluran kemih, cedera saraf tulang belakang, stroke, dan diabetes. Apa saja risiko sistometri? Setelah melakukan sistometri, saat beberapa hari mungkin Anda akan merasa kurang nyaman saat membuang air kecil. Air seni juga akan mengandung sedikit darah. Pada beberapa kasus, infeksi saluran kencing dapat terjadi. Segera berkonsultasi dengan dokter apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti demam, menggigil, darah yang banyak dalam air seni, dan nyeri yang memburuk. Yang terakhir ada tekanan di dalam tengkorak atau tekanan intrakarnial. Tekanan intrakarnial adalah nilai tekanan di dalam rongga kepala. Tekanan ini dapat menunjukkan kondisi jaringan otak, cairan otak, dan cairan cerebrospinal dan pembuluh darah otak. Tekanan ini dapat meningkat dan menyebabkan gejala tertentu yang perlu diwaspadai. Apa saja sih penyebab tekanan intrakarnial itu? Penyebab paling umum seseorang mengalami tekanan intrakarnial adalah cedera kepala. Misalnya, akibat pukulan atau hantaman keras di kepala. Pada bayi atau anak-anak, kondisi ini seringkali terjadi akibat cedera kepala ketika mereka terjatuh dari tempat tidur, kecelakaan, atau karena tindakan kekerasan pada anak. Selain itu, salah satu penyebab umum terjadinya peningkatan tekanan intrakarnial adalah kelainan bawaan lahir, misalnya hidrosefalus. Peningkatan tekanan intrakarnial juga bisa disebabkan oleh peningkatan tekanan pada cairan cerebrospinal, yaitu cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Peningkatan tekanan intrakarnial juga dapat terjadi karena jaringan otak membengkak atau akibat luka atau penyakit. Kondisi
atau penyakit yang dapat menjadi penyebab peningkatan tekanan intrakarnial adalah infeksi otak, stroke, tumor atau kanker pada otak, aneurisma otak, hidrosefalus, pendarahan otak karena tekanan darah yang terlalu tinggi, dan pembengkakan atau edema otak. Bagaimana sih cara kita mengetahui gejala peningkatan tekanan intrakarnial? Peningkatan tekanan intrakarnial dapat diketahui dari gejala-gejala seperti sakit kepala, mual dan muntah, penglihatan ganda, tekanan darah meningkat, merasa bingung, linglung, gelisah atau timbul perubahan perilaku. Dan cara kita mengatasi tekanan intrakarnial yang meningkat yaitu dengan cara perawatan rumah sakit, pemberian obat-obat khusus untuk tekanan intrakarnial, dan yang terakhir yaitu operasi.